Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku kelas 6A dan 6B SD Teluan 1 ya. Nah, hari ini ketemu lagi sama Bu Retna ya. Kita mau belajar matematika tentang operasi atau sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita siap-siapkan dulu nih bukunya, pensilnya, penghapusnya, terus ballpointnya dan semuanya. Bukunya jangan lupa bukunya, buku matematika ya tentunya, serta buku tulisnya dan catat-catatlah hal-hal yang penting dari video ini, gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini Bu Retna akan menjelaskan tentang materi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang kita langsung mulai ya. Simaklah video berikut ini dengan teliti. Catat semua yang penting. Pelajari dengan sungguh-sungguh. Kita mulai. Nah, apa fungsinya kita mempelajari sifat operasi hitung bilangan bulat? Yaitu gunanya adalah digunakan untuk mempermudah dalam melakukan sebuah perhitungan. Nah, misalnya seperti ini, Bu Rita punya soal. Dulu waktu kalian kelas 1 itu sering diajari penjumlahan ya. Nah, penjumlahan ada 3 ditambah 7. Ada yang salah satu yang bilang, Bu, saya lebih mudah kalau dihitungnya 7 ditambah 3. Boleh tidak? Kan hasilnya sama. Boleh. Nah, itulah yang namanya sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Jadi dia bisa dibolak-balik. Misalkan 7 ditambah 3 akan sama hasilnya dengan 3 ditambah dengan 7. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Misalkan dalam sebuah perkalian, ada perkalian 5 dikali 8. Tapi ada anak yang bilang, Bu, saya kalau misalkan saya kerjakan dengan cara 8 dikali 5, boleh enggak? Jadi 8-nya saya tambah ada 5. Boleh enggak? Boleh. Kalau saya lebih mudah 5-nya ada 8, saya tambah, Bu. Boleh. Hasilnya akan sama. Nah, lanjut. Nah, macam-macam dari sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan juga distributif. Kita kupas satu-satu ya. Nah, yang pertama, komutatif. Komutatif itu apa sih? Komutatif itu pertukaran. Jadi pertukaran itu maksudnya apa? Yang semula ada di depan, dia dipindah ke belakang. Yang ada di belakang berarti otomatis dia pindah ke depan. Nah, ini ada rumusnya, Nak. Nah, rumusnya ini. A ditambah B itu hasilnya akan sama dengan B ditambah dengan A. Nah, seperti itu. Seperti yang Bu Retno bilang tadi ya, bahwa hasilnya itu akan sama. Kita mengerjakan 7 ditambah dengan 3 ditambah dengan 7, itu hasilnya akan sama. Nah, seperti contohnya seperti ini. 3 ditambah dengan 4 itu hasilnya akan sama dengan 4 ditambah dengan 3. Hasilnya kalau dihitung juga akan sama-sama 7. Nah, tapi sifat komutatif ini atau sifat pertukaran ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Sedangkan untuk pengurangan dan pembagian dia tidak bisa digunakan. Karena apa? Misal Bu Retna punya soal seperti ini. 10 dibagi 5, hasilnya berapa? 2. Tapi beda dengan 5 dibagi dengan 10. Hasilnya bukan 2 lagi, melainkan setengah. Nah, jadi sifat komutatif tidak berlaku untuk pembagian. Begitu pula untuk pengurangan. Mereka juga apa? Tidak akan berlaku. Karena apa? Nah, karena seperti ini. Misalkan 7 dikurangi 4, hasilnya berapa? 3. Tapi beda lagi kalau 4 dikurangi dengan 7, hasilnya berapa? Oh, negatif 3. Sudah beda. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Nah, yang kedua itu adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sama dengan yang komutatif tadi, hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, ini rumusnya seperti ini. Dikurung dulu ya, karena dia dikelompokkan, otomatis dia kan disatukan gitu. Jadi ditaruh dalam satu kurung kayak gitu. Nah, A ditambah B ditambah C misalkan. Dia mau mengerjakan yang ini dulu boleh nggak? Boleh.
Kalau misalkan ada anak yang mau mengerjakan yang belakang dulu ini boleh nggak? Boleh. Jadi ini namanya dikelompokkan. Misalkan kalian lebih suka Bu, aku lebih suka A ditambah B dulu baru nanti tak tambah C. Boleh. Bu, aku lebih suka yang B dulu ditambah C dulu. Boleh. Ini namanya sifat asosiatif. Nah, kalau misalkan ini diterapkan dalam penjumlahan. Jadinya seperti ini. 3 ditambah 4 ditambah 2 itu sama dengan 3 sama 4 huruf kurung dulu, dikelompokkan dulu. Nah, sedangkan yang di belakangnya ini mohon maaf ya, tertutup sama gambarnya Bruno. Jadi ini dikelompokkan yang 4 sama 2 dulu. Nah, ternyata setelah dihitung hasilnya juga akan sama. Sama-sama berapa? Oh, ternyata hasilnya sama. Sama-sama 9. Nah, sifat selanjutnya adalah sifat distributif. Nah, ini adalah penyebaran ya. Nah, hanya berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan serta perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini maaf di sini agak salah ya ini. Ini harusnya penyebaran. Nah, nih rumusnya adalah, nah, karena tadi perkalian terhadap penjumlahan dan penjumlahan terhadap perkalian, nah ini jadinya seperti ini. Nih, dilihat ya. Bentar. Nah, A dikali kurung buka B ditambah C. Nah, ini bisa dikerjakan dengan A kali B lalu ditambah dengan A kali C. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, yang ini untuk berlaku untuk perkalian terhadap pengurangan. A kali kurung buka B kurangi C, maka akan jadi A kali B dikurangi A kali C. Dan apabila diterapkan jadinya seperti ini. Seperti contoh di samping ya. Nah, ini 10 dikali 5 ditambah 8. Jadi 10 dikali 5 ditambah 10 kali 8. Mohon maaf ini tertutup. 50 ditambah, nah 10 kali 5 kan jadinya 50. 10 kali 8 hasilnya adalah 80. Setelah ditambah adalah 130. Bu, kalau misalnya kan dulu pernah diajari tuh. Kalau yang di dalam kurung itu dikerjakan dulu. Boleh nggak aku pakai cara seperti itu? Boleh. Ini juga bisa dikerjakan dengan cara seperti itu. Nih. Nah, ini ditambahkan dulu baru dikali. Juga boleh. Pakai cara distributif juga boleh. Nah, ini kan memudahkan. Memudahkannya gimana? Karena kan kalau 10 kali 5 kalian pasti sudah tahu hasilnya pasti 50. Nah, kalau 10 kali 8 mesti hasilnya 80. Nah, kalau yang ini tadi kan 13 kali 10. Nah, harus pakai coret-coretan kan. Nah, makanya itu ini lebih praktis. Jadi tinggal ditambahkan saja. Nah, kalau misalkan 3 sifat ini kita terapkan dalam operasi hitung bilangan bulat seperti apa ya? Kita lihat soal berikut ini. Nah, ini ada soal penerapan dari sifat komutatif. Coba komutatif tadi sifat apa? Ya, benar sekali, sifat pertukaran. Nah, ini sifat pertukaran. Misalkan titik ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 5. Nah, coba dilihat. Sekarang yang negatif 7 yang semula ada di belakang, dia pindah ke depan. Berarti secara otomatis karena tadi sifatnya komutatif yaitu pertukaran yang depan jadi di belakang, belakang jadi di depan. Nah, makanya ketika ini negatif 7-nya ini ada di belakang, dia kok pindah ke depan. Nah, oh berarti ini pakainya sifat komutatif. Berarti si titik-titiknya yang di sini berapa? Oh, di belakangnya ini ada angka 5. Nah, berarti di sini, nah hasilnya adalah titik-titiknya ini adalah angka 5. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang yang sifat asosiatif. Nah, ini ada kurung ya. Kurung buka negatif 2 ditambah dengan 3 sama dengan 12. Sama dengan negatif 2 ditambah titik-titik ditambah 12. Nah, ini coba isi titik-titiknya apa? Nah, kita lihat dulu. Oh, yang di sini yang dikurung itu 2 sama 3. Sedangkan ini yang 2 keluar. Oh, yang keluar dari kurung berapa? Oh, 3-nya. Berarti titik-titiknya ini isinya adalah 3. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, lanjut ke sifat distributif. Sifat distributifnya, nah ini ada soal 12 dikali titik-titik ditambah 12 kali titik sama dengan 12 dikali 10 ditambah 9. Nah, ini isi titik-titiknya berapa? Ya, tinggal ini berarti 10 ditambah 9. Mudah kan?
Nah, terima kasih sudah mendengarkan Bu Retno. Semoga kalian lebih paham. Kalau memang ada sesuatu yang tidak paham, bisa ditanyakan dengan bu gurunya. Gitu ya. Selamat pagi. Selamat pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.